Rasulullah katakan walaysa ba'dahu habbatu khardalin minal iman. Setelah itu tidak ada lagi walaupun sebesar biji sawi daripada keimanan. Jadi kalau tidak ada terbersit di dalam hatinya kebencian kita terhadap kemungkaran, maka ketahuilah kita harus koreksi apakah benar kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk diri Al-Faqir juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, memuji kita kaum muslimin, memuji kita kaum mukminin, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kata sebaik-baiknya ini ya bukan sembarangan. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Artinya sebaik-baiknya dalam hal apa? Apakah mereka sebaik-baiknya maksudnya adalah orang-orang yang soleh, yang ibadahnya baik, ya, akhlaknya baik? Hanya itu saja? Tentunya tidak. Khairu ummatin ini sebaik-baiknya umat adalah dalam segala hal, baik dalam segi keimanannya, baik dalam segi akhlaknya,
baik dalam segi muamalahnya, baik dari segi pengetahuannya, wawasannya, ekonominya, dan berbagai hal. Ini adalah umat terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, umat terbaik ini telah pernah terjadi, yaitu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dididik dan dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka asalnya adalah manusia-manusia dari berbagai golongan, dari berbagai strata, bahkan yang asalnya dari hamba sahaya, kuli, yang diperbudak, yang tidak kenal baca tulis, tapi berubah dengan pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Terbaik dalam hal ibadahnya, keimanannya, akhlaknya, kehidupan sosialnya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana kuncinya untuk menjadi umat terbaik tersebut. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuncinya adalah umat yang terbaik ini, kalau mau menjadi umat yang terbaik, hendaknya kalian memerintahkan dengan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa, ini bentuknya fi'il mudhari', senantiasa memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari segala kemungkaran. Wa tu'minuna billah, tentunya ini semuanya didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menceritakan di sini ya tentang rukun-rukun iman yang lain, itu sudah pasti ya. Sebab seorang kalau mau menjadi baik harus memperbaiki dirinya dengan keimanan, dengan amalan-amalan yang soleh. Tapi kalau untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki suatu komunitas, untuk memperbaiki suatu bangsa, perlu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, niscaya mereka tidak akan menjadi manusia-manusia terbaik. Kalau setiap individu dari suatu masyarakat cuek, yang penting saya saja yang baik, masa bodoh orang lain, seperti itu, ini adalah bangsa atau komunitas yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan siapa mereka, masyarakat, komunitas, suatu bangsa, suatu umat yang akan selamat dari azab Allah. Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini surah Hud ayat 17. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, mustahil Tuhanmu akan membinasakan suatu negeri. Makana ini kalimat istihalah, tufidul istihalah, artinya mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan suatu negeri bidzulmin, dengan secara zalim, wa ahluha muslihun, kalau penduduknya itu muslihun, arti selalu mengadakan perbaikan, bukan salihun, tidak. Kalau arti salihun, arti seorang, setiap individu soleh, arti dia baik untuk dirinya. Tapi kalau muslihun, bukan saja dia baik untuk dirinya, tapi dia juga memperbaiki lingkungannya. Inilah ya, akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang terhormat, bangsa yang maju, bangsa yang dikatakan oleh Allah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian senantiasa
memerintahkan kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran, dan tentunya kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah perbuatan yang tidak mudah. Kalau kita memerintahkan kebaikan, ini lebih umum, lebih mudah dilaksanakan. Tapi kalau mencegah dari kemungkaran, itu terkadang tidak setiap orang bisa melakukan itu. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskannya dengan sangat bijaksana kepada kita. Rasul tahu bagaimana taraf kapasitas setiap umatnya. Enggak semua umatnya itu memiliki keberanian di dalam mencegah kemungkaran. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu perbuatan yang munkar. Yang munkar itu adalah perbuatan yang buruk. Kata munkar dari kata ankara yunkiru ini adalah perbuatan yang diingkari oleh setiap nurani manusia. Jadi kalimat munkar ini bukan segala sesuatu yang kita bilang haram saja, tapi ini adalah sesuatu bukan saja disebut haram, tapi itu setiap hati nurani manusia mengingkari perbuatan tersebut. Kezaliman, tiap orang pasti kalau dia masih memiliki hati nurani pasti dia akan membenci kemungkaran. Perbuatan zina, pasti setiap orang akan membenci perbuatan tersebut kalau hati nuraninya belum tertutup oleh hawa nafsunya. Berjudi, mengambil hak orang, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar yang setiap nurani manusia akan membencinya. Oleh karena itu Rasulullah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Di sini tangan, kata tangan biasa diistilahkan dalam bahasa Arab itu adalah kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang, yang memiliki jabatan, buat mereka itu mudah di dalam menjalankan dan memberantas kemungkaran tersebut. Oleh karena itu terkadang kemungkaran tidak bisa kita hanya berbicara dan menasihatinya, akan tetapi bagi mereka yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan, dengan peraturannya, dengan ketentuannya, ya, kemungkaran bisa dicegah. Ini pemimpin yang seperti ini dapat mencegah kemungkaran. Ini adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mendapatkan naungan di mana pada saat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak setiap orang bisa melakukan hal ini. Rasulullah katakan kemudian, wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, karena enggak semua bisa melakukan hal tersebut, fabilisanihi, maka dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan nasihatnya, dengan anjurannya, dengan saran-sarannya. Ini adalah bagaimana ya, agar supaya kemungkaran tersebut bisa dicegah, kemungkaran tersebut bisa dihindari. Kemudian ada juga orang yang nggak mampu, nggak setiap orang pandai bicara. Rasulullah katakan, wa man lam yastati' fa biqalbihi,
maka barang siapa yang nggak mampu dengan lidahnya, Rasulullah katakan fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Bagaimana maksudnya dengan hatinya? Artinya hendaknya hatinya tetap benci kepada kemungkaran tersebut. Jangan dia menyokong, mendukung ke segala kemungkaran yang terjadi. Para ulama menerangkan, andai kata ini dengan hati ini, andai kata seseorang menyukai suatu kemungkaran, walaupun kemungkaran itu berada di ribuan kilometer dari jaraknya, tapi dia senang karena di sana ada tempat kemungkaran yang dilaksanakan, atau misalnya di sana ada kezaliman yang terjadi, dia senang atas kezaliman tersebut. Ketahuilah bahwasanya orang itu dia akan mendapatkan dosa. Dan bahkan Rasulullah katakan wadzalika adhaful iman. Orang yang seperti itu, yang hanya mencegah kemungkaran dengan hatinya, ini udah level yang paling rendah, kata Rasul. Adhaful iman, ini adalah merupakan keimanan yang paling rendah. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan walaysa ba'dahu habbatu khardalin minal iman. Setelah itu tidak ada lagi walaupun sebesar biji sawi daripada keimanan. Jadi kalau tidak ada terbersit di dalam hatinya kebencian kita terhadap kemungkaran, maka ketahuilah kita harus koreksi apakah benar kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah sesuatu yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan level-level ini masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Masing-masing kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanah ini tentunya diemban oleh masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Di negeri kita sebentar lagi ada pemilihan umum, di mana kita akan memilih wakil-wakil rakyat yang juga sebenarnya akan menentukan jalannya pemerintahan selanjutnya, juga memilih pemimpin. Ini juga akan menentukan jalannya pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pun kita ini memiliki tanggung jawab masing-masing ketika kita memilih pemimpin-pemimpin yang bagaimana, yang bisa mengemban amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya, karena ini kita adalah akan melaksanakan segala sesuatu yang setiap rakyat kita akan dimintai tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mau andil di dalam tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, hendaknya juga kita tentunya menentukan pilihan kita dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan demikian pula bagaimana orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tentunya hendaknya dia memulai dari dirinya. Tidak bisa seorang itu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, akan tetapi dia sendiri melaksanakannya. Memerintahkan kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya, mencegah kemungkaran bahkan dia sendiri yang melaksanakannya. Ada dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandadiku aqtabu batnih. Didatangkan nanti ada seorang yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu setelah diceburkan ke neraka buyar semua isi perutnya. Fayaduru kama yadurul himaru firroha, dia tergulung dengan isi perutnya seperti bergulungnya keledai ketika menggiling di dalam penggilingan. Lalu orang-orang bertanya,
Yang juga ahlun nar bertanya kepada orang tersebut, awa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu kami kenal kamu ini? Kami kenal kamu kan dulu suka memerintahkan kebaikan dan juga kamu suka mencegah dari kemungkaran. Lalu orang itu mengatakan, bala, iya benar, kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku suka memerintahkan kebaikan, tapi aku sendiri enggak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkari, dan aku dulu suka melarang orang dari perbuatan kemungkaran, wa atihi, padahal aku sendiri melaksanakannya. Ini adalah bagi mereka yang hanya memerintahkan kebaikan tapi tidak menjalankannya, dan juga mencegah keburukan, bahkan dia sendiri melaksanakannya, dosanya pun akan besar di Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita saling mengingatkan di antara kita untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Hendaklah senantiasa kita saling berwasiat, saling mengingatkan antara kita, mengingatkan dengan kebaikan dan juga mengingatkan dengan kesabaran, sesuai dengan firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu ta'ala barrun ra'ufur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil gharar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهى عنه وما زجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمنكوبين في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم أهلك الظالمين من اليهود والصهاينة وخذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وفرق تدبيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قهار يا جبار يا قوي يا متين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.